Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes itu dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati. Ada akhwat? Ikhwan doang kan? Wah, saya ralat. Ikhwani rahimahullah, rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Sifat Ibadir Rahman karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Halaman berapa sekarang? As-sabi' asyar. Betul ya. As-sifah ar-rabi'ah, sifat ibadur rahman yang keempat. Tawassutuhum fin nafaqah bainal israfi wat taqtiri. Pertengahan, tawassut. Pertengahan dalam berbelanja antara israf, berlebih-lebihan, wat taqtir, dan apa? Pelit. Jadi daiman khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang apa? Pertengahan. Jadi tidak boleh ghulu, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit. Ahlussunnah wal jamaah pertengahan di antara firaq, sebagaimana Islam juga pertengahan di antara al-adyan. Sifat pertengahan adalah sifat membawa kebaikan, ya, biduni ghulu wal jafa. Tidak ghulu ekstrim, tidak jafa garing. Mengumumkan ya tentang awal dimulainya Ramadan. Bahkan mungkin ormas LSM saling mengumumkan sehingga terjadi perselisihan yang tajam. Ya, ini sangat disayangkan. Bahkan kita disuruh untuk bersama ulil amri. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, walaupun misalnya berbeda pandangan. Ada beberapa ulama yang mengatakan bagaimana kalau ulil amri itu memakai hisab. Ya, sebagian besar mayoritas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tetap harus mengikuti pemerintah. Ya, ini untuk menjalankan kebersamaan. Walaupun seharusnya berpuasa Ramadan itu kan dengan ru'yatul hilal. Begitu juga berhari raya dengan melihat ru'yatul hilal. Tapi pemerintah dengan menggunakan hisab. Ya, ada juga satu pendapat seperti Imam Malik yang tidak boleh mengikuti pemerintah dalam hal kesalahan. Tapi kita mengikuti jumhur para ulama. Ya, kita mengikuti pemerintah. Kalau pemerintah salah, maka mereka menanggung dosa sendiri. Ya, kalau mereka memang benar, alhamdulillah, kita berhari raya bersama-sama. Dan seharusnya yang mengumumkan kapan Ramadan dan kapan hari raya itu pemerintah. Dan itu terjadi pada sejarah-sejarah para khalifah-khalifah dari dulu. Nah, demikianlah ikhwah fillah, seharusnya kita memulai puasa dengan bersama pemerintah. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam. Kitab suci datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Nabi datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Surat apa? Ayat Az-Zumar ayat 100. Kira-kira apa pasti itu? Ayat 65. Ayat berapa? 65. Walaqad uhiya ilaika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan nabi-nabi sebelummu, Adam sampai Isa. Semua nabi pasti kena jatah wahyu ini. Apa bunyinya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka hancurlah amalan. Itu semua nabi kena itu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan. Nah, ini syirik berbahaya sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Sering saya buat perumpamaan, perhatikan saya. Dan ini sudah sering saya sampaikan di depan antum semuanya. Ada orang judi plus mabuk plus zina di sebuah tempat. Waktu dia main judi, dia jatuh nublek di meja perjudian, mati. Mati di sisinya ada pelacur, ada kartu judi, dan ada miras. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Ini orang husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Su'ul khotimah. Jelek. Betul apa enggak? Ya, oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, rojul, seorang datang membuat sesajen, dia KTP-nya Islam. Buat sesajen, disembah, minta kaya di sebuah gua Gunung Kawi, katanya begitu. Saya juga belum pernah ke sana dan nggak ingin ke sana. Ke Gunung Kawi, naik-naik, pasang sesajen, ngasih tumbal. Ternyata waktu di sana kebreset, jatuh, mati. Yang pertama tadi kan su'ul khotimah, mati dalam keadaan mabuk, betul? Berzina plus judi. Yang nomor dua ini sama su'ul khotimah juga, mati dalam keadaan kesyirikan. Sama-sama su'ul khotimah, tapi di sisi Allah sama apa enggak ini? Beda. Kalau yang nomor dua ini, hajinya hilang, sodakonya hilang, bakti pada orang tua hilang, zakat, sodako, puasa, entek, hilang semua amalannya. Tapi kalau yang ini belum terhapus semuanya. Iya, dia dosa besar, iya. Tapi dia kafir enggak? Apakah sunnah mengkafirkan pelaku dosa besar? Enggak, dia tetap muslim. Sholatnya masih ada, bakti kepada orang tua masih ada, masih berlaku mizan, masih berlaku hisab. Iya, mungkin bisa jadi diadab dulu, bisa jadi Allah ampuni dulu, bisa jadi Allah langsung ampuni. Inilah makna dari Allah enggak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Seorang bermaksiat ya akhi, dia misalnya minuman keras di tempat A, terus dia sadar, dosa enggak dia? Tolong jawab. Dosa kan? Oke, dosa kan? Dia pulang ke rumahnya. Setelah pulang dia mandi, membaca Al-Quran. Kemudian dia sholat. Dia guyon-guyon sama anak istrinya, makan bersama. Dia tidur. Apakah ketika tidur, apakah ketika dia makan, apakah ketika dia ngomong-ngomong sama anak istrinya, dia masih berdosa, ataukah dosanya yang tadi itu aja? Ya tadi aja kan dia dosa. Betul apa enggak? Sholatnya tetap sah kan gitu kan? Betul apa enggak ini? Ini contoh pertama nih. Bandingkan dengan contoh yang kedua. Seorang datang ya ngasih sesajen, pengen kaya. Kasih kembang 7 rupa sama nyembelih ayam warna hitam semuanya misalnya nih. Karena syaratnya jadi kaya itu. Setelah itu melakukan ritual, dia pulang. Setelah pulang dia tidur, dia sholat, dia ngomong sama anak istrinya, dia makan, dia minum, dia bercanda. Pertanyaannya, ketika dia bercanda, ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia ngomong sama istrinya, ketika dia sholat, ketika dia mengaji, pertanyaannya, dia dosa enggak? Masih dosa.
Masih dosa dan terus dicatat berdosa. Kenapa? Karena syirik itu tempatnya dalam hati. Selama yang dilakukan di tempat ritual tadi itu, di akidahnya masih nyantol di hatinya, tetap dosa. Inilah perbedaan maksiat dengan apa? Syirik. Makanya hati-hati ya. Nomor 2, wa qatlun nafsil maksumah. Membunuh jiwa yang maksumah, yang tidak jahat. Yang jiwa yang baik, bukan kriminal. Wa zina dan zina. Fa amma syirku fa huwa muta'alliqun bihaqqillah ala ibadihi. Adapun syirik ini berkaitan tentang hak Allah atas hamba. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah liman mata alaihi. Dan syirik adalah dosa yang tidak Allah ampuni jika seorang hamba itu mati di atasnya, di atas kesyirikan. Kama qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat apa ini? Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. An-Nisa 48 ya. Ini yang saya terangkan tadi loh. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Fa idza sarafa al-'abdu syai'an min ibadatillahi li ghairillah kaddu'a wal istighasa wan nadar, jika seorang hamba memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, seperti doa dipalingkan kepada selain Allah, istighasa, nadar, sembelih dan semisalnya, faqad irtakaba a'dhamal mubiqat, maka dia irtakaba melakukan, irtakaba artinya fa'ala, uktubu, bawa semua kan? Irtakaba bimana fa'alal ma'asi, fa'alal kabira. Irtakaba a'dhamal mubiqat, mubiqat yakni muhlikat, wa akbarul jaraim, dan sebesar-besar kriminal, wa wasyirku billah. Nah ini hati-hati dengan syirik ya. Selama orang itu terbebas dari syirik, selamat ya. Wa amma qatlun nafsi, adapun membunuh nyawa itu ada 3. Lihat saya. Membunuh nyawa itu ada 3. Yang pertama asyib, enggak diterangkan di situ. Membunuh nyawa itu ada 3 macam. Yang pertama qatlul amad, membunuh sengaja. Misalnya saya benci sama fulan, naudzubillah min dzalik, semoga kita bersaudara. Misalnya ini fulan membenci fulan, terus dia mengambil pedang, terus dibunuh. Ini amat namanya. Membunuh dengan apa? Sengaja. Apa hukumannya? An nafsa bin nafsi, qisas. Kecuali kalau walinya menggugurkan qisas dan minta apa? Dia. Maka enggak jadi apa? Qisas. Misalnya anaknya ini 10, 1 sampai 9 sudah balik, kecuali 1 yang belum balik. 9 ini mengatakan kisos, ini hak bapak saya dibunuh, dia harus dihukum bunuh. Ternyata 1 yang umur berapa tadi? Belum balik. Ini belum balik, nggak bisa dipinta pendapatnya, maka nggak bisa dibunuh itu orang. Nunggu dulu yang kecil ini. Sampai dia balik baru ditawar, bapakmu dibunuh sama fulan. Ini fulan dikisos apa enggak? Enggak, saya enggak mau kisos. Saya mau diat saja, gugur kisosnya jadi itu. Harus kesepakatan apa? Ahli dam. Ya. Dan itu yang melakukan adalah pemimpin atau hakim muslim, pemimpin kaum muslimin, enggak boleh, orang pribadi enggak boleh. Nah, oke ya. Itu namanya sibul amad. Diatnya berapa? 100 unta. Yang nomor 2 syibhul amdi, mirip sengaja. Syibhu artinya mithlu, betul? Al-amad sengaja, mirip sengaja, tapi gak sengaja, tapi mirip. Contohnya gimana? Saya punya murid, misalnya mahasiswa ngantuk di kelas. Terus saya ambil kapur, saya lempar. Mati ternyata. Saya mau tanya nih, saya ngelemparnya itu amat apa enggak? Loh. Melemparnya itu loh, amat apa enggak? Amdan apa enggak? Amdan, tapi enggak lihat membunuh, tapi ngelemparnya
Atau mahasiswa karena ngantuk saya jewer. Setelah saya jewer terus mati dia. Ini namanya syibul amdi. Ya, atau pakai benda tumpul. Kita cocok pakai penghapus, tak mati ternyata. Namanya syibul amdi. Maka ini nggak bisa kisos. Tapi bayar apa tadi? Dia. Yang nomor 3, qatlul khata'. Qatlul khata' ini nggak ada niat membunuh. Dia menggali sumur, nggak ditutupi, ternyata ada orang jalan, jatuh ke sumur mati. Ini syibul khata'. Atau saya memanah kijang, ternyata kijangnya lari kena orang lain nggak sengaja. Namanya khata'. Ini yang paling rendah statusnya. Lah, membunuh nyawa sengaja ini ancamannya 5. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa mukmin, balasannya neraka jahanam. 1. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Iya. Iya betul ya? Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, kekal di dalam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'addalahu adaban 'azima, dan Allah sediakan adab yang besar untuk 5 ancamannya. Neraka jahanam, kekal, dimurkai, dilaknati, Allah sediakan adab yang besar. Ini ancaman membunuhnya. Nyadati la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada satu darahnya seorang muslim yang tertumpah. Makanya jangan mudah terprovokasi. Karena kalau sampai darah muslim tertumpah itu besar pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kembali materi. Wa amma qatlun nafsil ma'sumah faya jarimatun syani'ah. Adapun membunuh jiwa yang terjaga, bukan perampok, bukan begal, orang baik-baik gitu loh. Ada begal masuk rumahmu, ada perampok masuk rumahmu, terus antum mempertahankan diri, antum bunuh itu perampok. Dalam hukum Islam, Anda nggak bisa kena kisos. Kenapa? Karena darah yang tertumpah itu darah yang ghairu maksum. Apa maksudnya? Jadi harus orang yang baik-baik yang terbunuh itu. Kalau memang dasarnya dia pencuri atau perampok, terus dilawan sama sohibul bait, terus dia mati, maka darahnya orang ini nggak kuat untuk minta darahnya orang yang ini, karena ini darah kotor. Paham kalian? Terus, ya ta'allaqu haqwa bil qatil ladzi dzalama nafsahu bihadzal jurm. Ya, membunuh nyawa sengaja itu berhubung dengan hak si pembunuh. Karena si pembunuh telah mendolimi dirinya sendiri. Itu 1. Jadi saya ulangi, orang yang membunuh itu berbuat dolim. Berbuat dolim dari segi apa? 1, mendolimi dirinya. Sedih pahami? Ya. Yang kedua, tata'allaqu bil maktul, mendolimi orang yang terbunuh. Allati uzhiqat nafsuhu bi ghairi wajhi haqqin, yang mana nyawanya direnggut. Uzhiqat itu diambil bi ghairi wajhi haqqin, tanpa hak. Jadi pertama orang yang membunuh itu mendolimi dirinya, kedua membunuh orang yang dibunuh, ketiga wa tata'allaqu bi auliya'il maktul, dia juga berdosa berkaitan dengan walinya orang yang terbunuh. Ngerti walinya orang terbunuh? Emaknya, anaknya, bapaknya, adiknya, pamannya, ahli warisnya maksudnya. Walihada qala an-nabiyyu la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia loh. Ada Ka'bah, ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi. Betul? Dunia ini hilang semuanya. Bagi Allah masih ringan daripada satu darah seorang muslim tertumpah tanpa hak. Wa amma zina fa huwa min asaddil fawahish allati tumridul qalba. Zina termasuk sekotor-kotor perbuatan tumridul qalba, yang bisa mematikan hati. Wa tufsiduhu, dan bisa merusak hati. Wa tulhiqu bil abdi wal mustama' adrara ajida, dan bisa menjadikan mara bahaya yang banyak bagi masyarakat. Ya, baik itu berupa iman, badan bisa jadi penyakit apa namanya? AIDS, wa nafsiyah, psikologi, merasa murung, nggak enak sama tangga. Orang kalau pernah melakukan zina dan ada iman dalam hatinya, dia akan merasa dijauhi orang, merasa nggak nyaman, merasa nafsiyah. Wal istimaiyah, dan sosial, orang akan mencibir dirinya,
dan seterusnya. Akan timbul prasangka negatif. Zina ini satu bisa merusak nasab. Banyak sekarang ini, terutama hidup di era modern ini. Ya kemarin di mana? Di Ponorogo apa di mana itu? Ya Ponorogo ya. Banyak di antara siswi mahasiswa SMA, bukan mahasiswa ya, SMA, wanita yang banyak yang hamil. Ya, nah kita ya harus pertama masuk dengan ta'alimina. Zaman ini ya mengerikan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, tidak ada malu, perempuan terbuka, ya berlenggak-lenggok di depan TikTok dan seterusnya. Nah ini berbahaya. Ya, ada seorang laki-laki perempuan zina sama laki-laki. Laki-laki ini nggak mau menikahinya. Maka si perempuan ini terpaksa harus menikah kan untuk menutupi aibnya. Yang mumpung masih kecil, karena dia sudah ngetes ternyata dia sudah hamil, dia cari laki-laki untuk menikahi diri. Laki-laki ini nggak tahu bahwa ini wanita mengandung anak orang, dan wanita itu tahu bahwa bayi ini bukan bayi suaminya. Setelah lahir seneng suaminya, Masya Allah anakku kok wajahnya mirip aku. Disayang, digendong, dibelikan pampers, dibelikan kasur yang empuk sambil ditimang-timang. Setiap hari dia kerja banting tulang untuk cari makan untuk anaknya. Betapa jahatnya wanita kayak gini. Dan itu banyak sekarang ini. Makanya cari istri nanti yang orang yang gak ngerti dunia maya. Ya, hati-hati antum. Jangan sampai antum nikah, ternyata istri antum mengandung anak orang. Waduh, soro itu ya. Hati-hati. Makanya hati-hati antum ya. Pilih istri yang benar, jangan pilih istri karena kenalan di medsos. Cari istri yang gak ngerti TikTok, gak ngerti Facebook, gak ngerti Twitter, gak ngerti Instagram. Apa? Sengaja tak salah ya. Cari yang gak ngerti apa-apa gitu. Ya. Itu tantangan antum ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina ini tadi tuh fenomena yang saya sampaikan ke antum tuh. Satu, merusak nasab. Mengilhakkan anak orang kepada suaminya padahal bukan anak suaminya. Kejahatan, merusak nasab. Yang kedua, merusak perwalian. Nanti anak itu cewek, yang jadi walinya adalah bapak yang bukan bapak. Merusak satu, merusak tadi nasab. Kedua, merusak wali. Tiga, merusak kemahraman. Yang paling dahsyat lagi, merusak warisan. Ini nanti kalau laki-laki mati, hartanya diambil sama anak yang bukan darah dagingnya. Jahat itu. Makanya zina itu dikatakan asyaddul fawahish ya karena itu. Merusak tatanan. Ya. Idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman wa kana 'alaika dhulla. Orang yang berzina itu maka iman keluar dari dirinya seperti apa? Bayangan. Wa idzan qata'a, jikalau dia sudah terputus maka kembali lagi iman kepadanya. Ya, waqad hadarallahu wa rasulahu min jami'il wasail allati tuqarrib li hadhil fakhisah. Semua perhatikan. Semua dosa itu langsung jangan jangan mabuk, jangan mencuri. Tapi zina itu bukan la taznu bukan. Tapi wala taqrabu azin. Jangan mendekati zina. Ini asyaddu fin nahyi. Jangankan zinanya, deket-deket aja udah nggak boleh kok. Maka seluruh wasail menuju zina ditutup rapat. Mulai dari berdua-duaan diharamkan. Betul? Musafaha bainar rijali wan nisa, apa namanya? Jabat tangan diharamkan. Safar bareng diharamkan. Apa lagi? Wanita pakai parfum, betul? Tidak diperbolehkan. Apa lagi?
Ya safari pacaran iku mang wis masuk kabeh ya berduaan, ya sahabat tangan, ya safar iku dikumpulno situ jadi pacaran itu. Betul apa enggak? Semua wasilah menuju perzinahan diharamkan dalam Islam. Waqad haddarallahu wa rasulahu min jami'il wasail allati tuqarribu li hadhil fahisyata aw takunu sababan li wuqu'iha. Ya, semua wasilah menuju perzinahan ditutup rapat. Faja'an nahyu an khulwah ar-rajul bil mar'a ajnabiyah. Tidak boleh laki-laki berduaan dengan wanita asing, wanita ajnabi, bukan mahram. Haram. Tapi kan enggak ngapa-ngapain, tetap tidak boleh. Karena itu wasilah menuju zina. Wa an ibda'il mar'a syai'an min zinatiha. Nah, seperti larangan wanita menampakkan zina. Apa zina itu? Perhiasannya illa lima harimiha, kecuali kepada mahram-mahramnya saja. Sebenarnya ingin saya jabarkan ya, tapi kita kan terbatas waktu dan disuruh menghabiskan materi ini, jadi harus dibaca tok ini kalau kayak gini. Sampai jam berapa Mas? 10.45 ya, tak baca aja kalau gitu. Wa an khurujiha min baitiha muta'attiratan. Dan nggak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya pakai minyak wangi, nggak boleh. Ayyumam ro'atin istaqtarat, wanita manapun yang keluar rumahnya pakai minyak wangi, terus dia keluar sampai laki-laki ini mencium aroma wanginya, fa innaha zaniyah, maka sudah dia adalah seorang pezina. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh ya. Liyajidar rijalu rihaha, sehingga kaum laki-laki menjumpai aromanya. Wal amru bi ghadil basar. Islam juga menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Lirijal wanisa, ini semuanya dalam rangka menutup pintu apa tadi? Zina. Wa ghairu dzalika min at-tasyri'at ar-rabbaniyah allati tahfadul mujtama' min hadhil kabira. Maka syariat-syariat rabbaniyah, ketuhanan ini yang diatur oleh Allah ini menjaga masyarakat dari dosa besar ini. Wa madzaka illa li khuturatiha, itu semuanya karena bahayanya zina. Wa su'i mahabbati, dan jeleknya imbasnya atau implikasinya, dampaknya. Wa ba'da an dzakarallahu ijtinaba ibadihi li hadhil kaba'ir as-salas, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa tiga ini, baru Allah menyampaikan ancamannya. Apa ancamannya itu? Ini, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan hal itu apa saja tadi? Syirik, terus membunuh, terus zina, yalqa athama. Dia akan mendapatkan apa? Dosanya. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya secara terhina. Nauzubillah. Tsumma istasna min hadzal wa'id asyadid man badara wa sara'a ila taubah. Dikecualikan dari ancaman ini adalah orang yang segera bertaubat min hadil kabair, dari dosa besar ini. Wa anaba ila rabbih, dan kembali kepada Allah. Jadi kalau dia melakukan tiga hal tadi, tapi dia bertobat, kembali kepada Allah, wa raja ilaihi, kembali, liyanalal afwa wal ghufran, untuk mendapatkan ampunan dan pemaafan, ma'al istighfar minal a'malis sholihah, dengan memperbanyak amal-amal soleh. Wa anwa'it ta'at allati tuqarribu ila rahman, dan juga melakukan amal-amal ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Litartafi'a darajatuhu inda rabbi, supaya derajatnya di sisi Allah itu naik. Wa tabaddal sayyi'atu hasanat, dan supaya kejelekan-kejelekannya itu Allah ganti menjadi kebaikan-kebaikan. Qala ta'ala, ini kesimpulan terakhir nih. Tiga hal tadi kalau sudah terlanjur dilakukan, maka Allah tetap ngasih pemaafan. Allah katakan illa man tabah. Mantap, bukan mantap ini, mantaba. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh. Mereka inilah orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita masih membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada pertanyaan dari al-ikhwah, amalan apa yang the best ya, amalan apa yang paling utama yang bisa dilakukan seorang muslim atau muslimah di bulan Ramadan? Jadi yang perlu kita pahami di sini, ikhwah fillah, bulan Ramadan bulan yang mulia. Ya, bulan Ramadan bulan yang di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menetapkan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Tentunya ini adalah suatu hal yang istimewa, kesempatan bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan karena waktunya yang terbatas, hanya sebulan saja. Ada hal-hal yang kita lakukan di bulan Ramadan, amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Tentunya yang pertama adalah puasa. Puasa itu sendiri, puasa di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, ikhwah fillah, salat 5 waktu. Ya, seharusnya orang yang berpuasa Ramadan mengerjakan salat 5 waktu. Ya, tidak pantas orang yang berpuasa kemudian dia meninggalkan salat 5 waktu. Orang yang mengerjakan salat 5 waktu ini pahalanya besar. Salat wajib pahalanya lebih besar daripada salat sunnah dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian juga amalan yang lain di bulan Ramadan, amalan yang istimewa, qiyamul lail atau bahasa kita salat tarawih. Ya, ini juga bisa membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mumpung setan-setan dibelenggu dan Allah memberikan motivasi ya dengan dibukanya pintu-pintu surga, tutup pintu-pintu neraka. Ya, maka kesempatan kita untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya, terutama qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama di sini melakukan salat ya di bulan Ramadan, wajib maupun yang sunnah, termasuk qiyamul lail dengan iman dan berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, begitu juga menghidupkan malam Lailatul Qadar ya di akhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Ini juga ada amalan yang utama yang bisa membuat seseorang itu diampuni dosanya. Dan juga banyak berdoa kepada Allah karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya. Kemudian juga banyak bersedekah. Baik itu memberikan makanan iftar kepada orang-orang yang berpuasa atau memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, para fuqara, anak-anak yatim. Afdalu sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu pada bulan apa? Ramadan. Ya. Dan juga jangan lupa memberikan zakatul fitr sebelum hari raya. Ya, ini termasuk amalan utama untuk menutupi dosa-dosa kita dan memberikan kebahagiaan kepada para fakir miskin. Itulah ikhwah fillah beberapa amalan-amalan utama yang mengandung pahala besar, ampunan dosa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kerjakan dengan seikhlas mungkin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
multaji'una ilaihi, berlindung kepada Allah, muqbiluna alaihi, menghadap kepada Allah, wa jami'u hajatihim, semua hajat-hajatnya, wa kemaslahatan dunia dan akhiratnya, yarjunaha minhu, semua diharapkan kepada Allah, wahdahu la syarika, tidak boleh berharap kepada selain Allah. Berdoa. Yang contoh berdoa ya, kadang-kadang termasuk dalam dakwah. Terkadang orang itu berubah bukan karena ilmu kita. Kadang orang itu berubah bukan karena hujjah kita. Kadang orang itu berubah menjadi lebih baik bukan karena ayat yang kita baca, bukan karena hadis yang kita sampaikan, bahkan bukan akhlak kita juga. Tapi orang itu terkadang berubah jadi lebih baik karena doa-doa kita. Ya, hanya terus jangan pernah lelah mengantarkan hidayah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hum fi du'aihim yakhrisuna ala jawami'id du'a. Kalau doa itu doa yang jawami', doa yang mengena semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini di antara doanya ibadur rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hada doa min ajma'id doa wa anfa'ud doa. Fa fihi awalan du'aul mar'i an taqarra ainuhu. Yang pertama adalah doa seorang agar pandangannya sejuk, agar tentrem hatinya. Wa yas'ada qalbuhu, dan hatinya bahagia. Bi salahi ahlihi wa aulad. Ini dalil bahwa kebaikan itu bermula dari keluarga. Ini dalil bahwa kebaikan itu bermula dari keluarga. Ya, kalau keluarganya baik akan mengakibatkan lingkungan jadi baik. Kalau lingkungan jadi baik, negara akan jadi lebih baik. Makanya ibda' binafsik, mulailah dari dirimu. Ya, wa fi ta'abbudihim wa akhlaqihim wa ta'amulatihim wa 'aishihim wa barrihim biwalidayhim wa ghairi dzalik. Semua itu bermula dari rumah. Makanya jangan pernah lupa dengan doa itu. Ya, minta istri yang solehah. Ya, serius, mulai sekarang minta terus untuk minta yang solihah dan muslihah. Ya. Kalau solihah untuk dirinya, kalau muslihah untuk umatnya. Solihun li nafsiha wa muslihatun li ummatiha. Banyak wanita solihah tapi bukan muslihah, nggak punya jiwa dakwah. Ditinggal, mas, boleh mas, anaknya bersin teh, kak situ dakwah, harus tahan banting. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan ke antum semuanya. Orang soleh itu nggak dimusuhi orang. Pasti kan? Pernah nggak saya sampaikan itu? Orang soleh itu disenangi orang. Nggak ada orang benci orang soleh. Nggak ada. Semua senang orang soleh. Nabi Muhammad SAW jadi orang soleh selama 40 tahun. Nggak ada orang benci Nabi. Betul apa enggak? Tapi ketika Rasul ditunjuk jadi Rasul, Rasulullah bertransformasi dari soleh menjadi muslih. Muslihun, pembawa perubahan, baru dimusuhi. Sahir, kahin, apalagi majnun, apalagi abtar, apalagi semua dilontarkan. Kapan? Ketika menjadi muslih. Siapa yang namanya muslih di sini? Aslahakallah. Ya, semoga Allah menjadikan Anda orang muslih yang sungguhan. Beliau sudah muslih sejak lahir. Nabi Muhammad itu baru soleh, baru ber-40 tahun jadi apa? Muslih. Beliau sudah lahir sudah muslih. Semoga nama kasmihi, ya, semoga orangnya kasmihi seperti namanya. Beliau tetangga saya itu, ya, Pak Muslih. Sampai mana kita? Ya itu ya. Jadi antum doa yang baik-baik, termasuk minta istri yang solehah wa muslihah. Nah, seperti Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, itu beliau ikut diusir, beliau ikut hartanya semua dikasihkan Nabi, ya. Kemudian beliau ikut diboikot di Syi'ab Abi Thalib, gak ada makanan, padahal orang kaya beliau. Ya itu beliau itu tidak sekedar solihah li nafsiha, walakin muslihah li ummatiha. Lah, istrinya dia itu harus kayak gitu. Wa illa kasihan antum.
Ya, harus cari yang tahan batin ya. Summa qauluhu wa ja'alna lil muttaqina imama yatadamman ad-du'a bi salahin nafsi awalan wa dilalatiha 'alal khair hatta yakuna ba'da dzalika qudwatan lil akharin fi khisalil khair. Ya Allah, jadikanlah aku orang pemimpin, orang bertakwa. Pemimpin berarti harus ngasih qudwah. Faya tammal nas tamma bermakmum. Manusia akan bermakmum kepadanya. Wa yaktaduna dan mengambil contoh bisamtihi dengan akhlaknya, dengan bagusnya dia. Fala yumkinu lil abdi an yakuna qudwatan wa imaman lil muttaqin ba'dahu illa idza kana muta'assiyan bil muttaqina qablahu. Tidak mungkin seorang jadi pemimpin orang bertakwa kecuali dia harus niru orang bertakwa yang sebelumnya. Perhatikan saya, kalau mengidolakan orang jangan orang yang masih hidup. Ini ucapan siapa ya? Abdul bin Mas'ud. Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata. Kalau kamu mau mencari suri toladan, figur idola, falyastanna biman qad mata. Maka ambillah idola itu dari orang yang sudah mati. Jangan mengidolakan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Cintai tapi jangan teman-teman. Sayangi, cintai, hormati tapi jangan terlalu. Selama orang itu masih hidup belum aman dari apa? Fitnah. Carilah orang-orang yang sudah wafat. Antum kalau lihat nih, masalah persengketaan di antara ikhwah salafiyin tidak hanya di asatid, masyayikh. Lihat setelah wafatnya masyayikh 3 itu. Ya, kembalikan fatwa ke masyayikh 3. Siapa? Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Al-Albani rahimahullah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada apa, aman dan tenteram. Ya, sekarang ruwet. Kata di antara masyayikh pun ada seperti itu. Hanya kembalikan ke orang-orang yang sudah wafat. Ya, kembalikan ke orang-orang yang sudah wafat. Buka lagi asar-asar para a'immatud da'wah. Fala yumkin lil abdi an yakuna qudwatan wa imaman lil muttaqin ba'dahu illa idza kana muta'assil muttaqina qablahu. Tidak mungkin menjadi teladan kecuali dia ini harus meneladani orang-orang sebelumnya. Perhatikan saya. Catat. La antum la yakunu atau la takun, la takun. Saya ulangi, fi'il mudhari' lanya ini la nafi bukan la nahi. La takun bukan la takun kan, soalnya bukan la nahi. Sahih? La apa coba? Nafiyah, berarti tidak menjazmkan. Sahih? La takunu, kamu tidak menjadi. La takunu taliban rabbaniyan qabla an takuna, maaf, keliru. La takunu aliman rabbaniyan, ganti ya, afan. La takunu aliman rabbaniyan qabla an takuna taliban rabbaniyan. Kau tidak akan jadi ulama sesungguhnya sebelum kau menjadi santri yang sesungguhnya, pelajar yang sesungguhnya. Terus nanti santai-santai aja lah, nanti kalau sudah keluar baru saya serius, saya mau jadi ulama. Anda bisa ya, harus bermula dari sini. Ya, la takunu aliman rabbaniyan qabla an takuna apa tadi? Taliban rabbani. Itu kan selaras dengan ucapannya Abdul bin Abbas. Ya, talabtu apa? Mudallalan kalau enggak salah ya. Wa thumma tulibtu apa? Atau kama qala radhiyallahu anhu. Terus terakhir al-khatimah, penutup. Ya, penutup. Atau ini dibaca belum selesai ya. Harisan ala taksili khisalil khair wal falah, berusaha untuk memperoleh sifat-sifat kebaikan dan kebahagiaan. Fa inda dzalika sayakhrusul muttaquna alal i'tiyas wal i'timam bihi, sehingga orang-orang bertakwa semangat atas i'tiyas. I'tiyas itu artinya meneladani, wal i'timam dan bermakmum, wal intifa bi taujihihi wa hadihi, dan mengambil manfaat dari petunjuknya, wejangannya, nasihatnya. Walihada yanbahi ala kulli muslim an yakhrisa ala hada du'a. Maka seorang muslim termasuk dai ya, ini ada kaitannya sama dai. Mana kaitannya sama dai ini? Berarti dai itu satu harus membuat keluarganya itu keluarga yang baik.
Setelah itu nanti akan jadi imam dia. Perhatikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus setelah itu waj'alna lil muttaqina imama. Jadi untuk menjadi imam, untuk menjadi apa? Pemimpin, untuk menjadi dai, menjadi alim harus dimulai dari keluarga. Harus istrinya yang baik, anak-anaknya yang baik, gitu ya. Antum melihat sironya Imam Ahmad, antum baca sironya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu anaknya ulama semua. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ulama juga. Istrinya Imam Ahmad. Ya. Antum saya bersama istri saya, Ummul Fadl kalau salah namanya istrinya beliau ya. Saya lupa namanya. Saya bersamanya 20 tahun atau 30 tahun. Tidak pernah sekalipun dia bantah ucapan saya. Pernah terjadi pertikaian, ternyata saya yang salah. Dulu saya itu terheran-heran dengan kisah ini, betapa baiknya istrinya Imam Ahmad. Tapi setelah saya pahami sekarang, nggih, siap. Beri khotimah, nggak usah dibaca, nggak apa-apa ya. Ya, terakhir. Ada kisah saya berhidup bersama istri saya selama kurang lebih 30 tahun lebih. Tidak pernah dia membantah ucapan saya meskipun satu patah kata. Dulu kita terheran-heran dengan kisah ini. Betapa bagusnya istrinya Imam Ahmad. Tapi sekarang pemahaman saya terbalik. Justru itu menunjukkan baiknya siapa? Imam Ahmad. Karena istrimu nggak mungkin jadi seperti itu kalau kamu nggak baik. Jadi kalau istrinya Imam Ahmad sampai segitu taatnya, itu berarti saking bagusnya Imam Ahmad. Dan itu nggak heran. Kenapa? Karena Imam Ahmad itu punya ibunda yang soleha muslihah. Antum tahu kisahnya Imam Ahmad ketika cuaca dingin di kota Baghdad dan beliau yatim loh, nggak punya bapak. Punya bapak tapi sudah wafat. Ya, bahaya kalau kamu nggak punya bapak ini. Ya, punya bapak tapi sudah wafat. Imam Ahmad yatim. Kalau waktu subuh musim dingin, antum pernah nggak musim dingin di padang pasir? Kita dulu punya teman-teman Rusia itu ngomong, kita nih di Rusia turun salju, berarti kan min kan? Kalau turun salju kan berarti min derajat Celcius. Itu kita masih biasa main bola di luar, masih happy, masih. Tapi kalau di padang pasir, jangankan min, 8 di atas lih, bukan min. Itu dinginnya luar biasa, karena dingin yang ada di gurun beda dengan yang di sana. Jadi pada waktu itu Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah, di cuaca yang sangat dingin, beliau yatim, nggak punya ayahnya sudah wafat. Maka aku dibangunkan ibuku, dan ibuku itu memanaskan apa? Air untuk menyiapkan air wudhuku. Setelah itu ibuku membawa pakaian yang tebal mengajak aku ke masjid. Itu subuh hari. Terus seperti itu sama ibunya. Maka nggak heran kita ini melihat Imam Ahmad punya istri yang seperti itu. Ternyata Imam Ahmad punya ibu yang lebih dari itu. Sehingga itulah kebaikan. Nggak mungkin orang jadi imam kecuali imam ini meneladani orang sebelumnya. Karena kesolehan ibundanya Allah anugerahkan kepada Imam Ahmad kesolehan istri beliau. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Tinggal yang terakhir al-khotimah, penutup belum saya sampaikan. Insya Allah antum baca sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.